Ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Para ulama telah menentukan syarat-syarat bagi mereka yang ingin berijtihad. Selain itu, para ulama telah mensistematisasikan pola-pola ijtihad dalam penerapannya. Pada awal diturunkannya Islam, segala bentuk peribadatan sudah diatur dan ditata bentuk aplikasinya, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Syariat yang berarti jalan yang sesuatu yang telah diatur oleh Allah untuk hamba-hambanya dengan menunjuk pada suatu hukum yang beragam. Dianggap sebagai tolak ukur, aturan atau sistem kehidupan dalam Islam. Di antaranya, sistematisasi syariat yang menjadi pedoman hubungan kehidupan, baik itu hubungan sosial, kemasyarakatan, hubungan dengan lingkungan, maupun hubungan transendental manusia dengan Tuhannya, adalah fikih. Fikih yang mengatur hubungan muamalah menjadi pemahaman manusia berkenan dengan gratis hubungan horizontal vertikal. Sebagaimana wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Wa taqtu fikum amraini lantadallu ma miskun. Artinya, aku tinggalkan dua hal yang mana jika kalian memegangnya niscaya tidak akan tersesat dunia dan akhirat. Quran surah dan sunnahku. Syariat Islam, salah satu ciri khasnya adalah memiliki ruang lingkup yang menyeluruh. Oleh karena itu, syariat menempati posisi yang universal dalam lini kehidupan. Universal syariat ini menuntut untuk diaplikasikan oleh umat Islam dimanapun dan kapanpun dengan mendudukkan salah satu prinsip bahwa syariat memberi aturan yang sejalan dengan kemaslahatan dan menganulir segala kerusakan yang merugikan dan mengacaukan sirkulasi kehidupan manusia. Seperti halnya syariat Islam berlandasan pada prinsip membuka kemaslahatan dan menutup segala bentuk kerusakan. Firman Allah menyatakan, "Tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali untuk memberikan rahmat bagi semesta alam." Aktivitas ijtihad menjadi oleh karenanya banyak usaha-usaha yang kemudian digagas demi menstabilkan gerak aplikatif masyarakat Islam demi satu arah kemajuan. Kebutuhan akan ijtihad ini terus berkembang. Hal ini dikarenakan, yaitu setelah Rasulullah wafat, beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tersebut jelas tidak akan bertambah sementara persoalan dan masalah yang dihadapi kaum muslimin dari zaman ke zaman terus berkembang. Karena itu, kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah yang niscaya. Yang kedua, ketika wilayah kekuasaan Islam semakin luas ke Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara, bahkan sampai ke Spanyol, Turki, dan India, permasalahan yang dihadapi ulama semakin kompleks, maka ijtihad semakin berperan dalam menistinbah atau hukum. Definisi dan objek ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit.
Muhammad ibnu Huzain ibnu Hasan al-Jisaini mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariah. 1. Sesungguhnya ijtihad merupakan menggerakkan pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. 2. Ijtihad dilakukan oleh faqih, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara istinbah al-hukum. 3. Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat zanni serta menghasilkan hukum yang bersaini. Yang keempat, dengan adanya batas istinbat, maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadah. Dasar ijtihadah mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takuna lil khabiisi khazima. Itu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Hukum ijtihad. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama. Ulama diperkuat oleh At-Tabtazani dan Ar-Rahwayi mengatakan ijtihad tidak boleh dalam masalah dan masalah akidah. Ulama membolehkan adanya ijtihad dalam akidah.